Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Ikhlas Studio Jambi, ikhlas tanpa batas. Kembali lagi hari ini kita akan menyampaikan materi akhlak sederhana, yakni tentang pembahasan kesederhanaan yang lumrah. Konsep sederhana itu adalah ada dua. Kalau untuk keperluan dunia atau duniawi, sederhanakan sesuai dengan sifat dunia ini, yaitu sifat dunia ini fana, sementara. Untuk keperluan akhirat atau ukhrawi, sederhanakan sesuai dengan sifat akhirat. Karena sifat akhirat itu kekal, abadi selama-lamanya. Tetapi ingat, kedua-dua bentuk kesederhanaan ini tidak sama. Bahkan jauh berbeda. Sesuai dengan dunia yang tidak kekal. Manakala akhirat itu kekal selama-lamanya. Contohnya, macamlah kita hendak pergi ke Singapura atau hendak ke Inggris. Yang satu dekat dan yang satu lagi jauh jaraknya. Tentulah keperluan keuangan dan masa untuk ke Singapura jauh lebih kecil dibandingkan kita untuk ke Inggris. Untuk ke Singapura, sederhanakan persediaan dengan keperluan-keperluan yang sesuai. Manakala untuk ke Inggris, sederhanakan persediaan biar sesuai dengan jarak jauh dan lama masa yang hendak kita ke sana. Sesuai pula dengan kos perbelanjaan kita di sana adalah tinggi. Sederhana dalam makanan contohnya. Bagaimana pula yang dikatakan kita sederhana dalam makan minum? Bagi seorang bayi, sederhana atau yang sebaik-baiknya ialah minum susu saja. Jangan disuap dengan nasi dan jangan pula cuma diberi minum air saja. Kedua-dua nasi dan air adalah keadaan yang melampaui bagi si bayi. Itulah sederhana dalam makanan untuk bayi. Tetapi bagi orang dewasa pula, sederhana untuk mereka ialah makan nasi. Tidak boleh caranya kalau orang dewasa dihidang dengan air susu saja. Nah, inilah yang dikatakan contoh sederhana dalam makan minum. Diposisikan sesuai dengan keadaannya. Atau bijaklah kita dalam melihat keadaan. Kemudian bagaimana yang dikatakan kesederhanaan yang lumrah itu? Katalah kita dalam suatu waktu kita diganggu oleh dua bahaya. Pertama, kita diganggu oleh bahaya diancam oleh nyamuk. Kedua, kita diganggu oleh bahaya, diancam oleh binatang yang berbahaya, yaitu lipan. Kedua-duanya mau menyerang kita. Apakah tindakan kita di waktu itu? Bila nampak saja lipan, mungkin kita terlupakan serangan nyamuk. Kita pun akan mencari atau mencapai apa saja yang bisa. Seperti kayu atau sapu ataupun apa saja yang ada yang dipikirkan untuk dapat membunuh lipan tersebut. Bila lipan sudah dibunuh, barulah kita teringat nyamuk tadi. Kalau masih terngiang-ngiang nyamuk tersebut di telinga kita, kita pun tepis saja dan tampar saja dengan tangan saja. Itulah yang dikatakan kesederhanaan yang lumrah. Jadi begitulah yang lumrahnya kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Sesuatu kerja itu tidak lebih dan tidak kurang daripada apa yang patut dan perlu untuk didapatkan hasilnya. Sesuatu yang kecil kita kecilkan. Dan yang besar kita besarkan. Tenaga untuknya. Dan itulah yang diukur oleh sederhana. Mengikut kata Rasulullah di dalam hadis
Yang artinya sebaik-baik perkara atau pekerjaan itu ialah pertengahan atau sederhana. Artinya menyesuaikan dengan keadaan dan kerja yang akan kita lakukan. Nah, ini yang dimaksud dengan hadis dalam kesederhanaan tadi. Bagaimana pula kita takut miskin yang benar? Kita takut miskin di dunia, sepatutnya kita lebih takut miskin di akhirat yang maha dahsyat. Kalau kita benar-benar beriman dengannya, maksudnya dengan Allah Subhanahu wa taala, kita ingin surga dunia yang mewah dan bahagia, maka patutnya kita juga rindukan surga di akhirat yang maha nikmat itu, yang lebih bahagia daripada surga di dunia ini. Kalau benar-benar kita beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi haruslah kita takut miskin itu yang benar, kita takut miskin di akhirat. Jangan takut miskin di dunia. Karena ukuran miskin di dunia ini sifatnya adalah sementara atau sesaat saja. Berapalah lamanya kita hidup? Kalau dihitung-hitung hidup kita ini menurut perhitungan Allah tidak lebih dari 1,5 hari saja. Karena perhitungan waktu menurut Allah itu 1 hari menurut Allah 1000 tahun menurut kita. Maka dunia ini sifatnya sementara. Hiduplah dengan kesederhanaan, jangan sombong, jangan angkuh, dan jangan takabur, jangan berpoya-poya, supaya kita apa? Bisa mendapatkan keimanan dan ketakwaan dan mendapat bekal yang sebaik-baiknya untuk kita menghadap kepada Allah di akhirat nanti dan masuk surganya nanti yang kekal abadi selama-lamanya. Demikianlah yang dikatakan kesederhanaan yang lumrah menurut Imam Syekh Azhari bin Muhammad At-Tamimi yang telah ditulis dalam bukunya. Dan ini kita uraikan sebeberapa yang mampu kita uraikan bab-babnya. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.